di sini boleh diperjelas lagi mungkin kenapa nih tiba-tiba mendadak mengganti dari top 15 jadi 16? Jadi gini, pas kita meeting, saya rasa tuh kayak ada satu yang menurut kita tuh sayang banget kalau kita udah masuk ke top 15. Dan pas pemilihan di top 15 pun juga aku merasa ini kandidatnya banyak sekali yang sangat kuat gitu. Jadi pas kita lagi narrow down pun juga kita kayak terus terang kayak sedih juga gitu karena banyak sekali talenta-talenta yang menurut kita tuh sangat bagus. Dan itu makanya kenapa kita decide kita udah deh top 16 aja gitu daripada top 15. Karena memang ada satu kandidat menurut aku ini sayang banget kalau nggak kita keluarkan dan mengeluarkan potensi-potensinya mereka. Ada yang meragukan soal transparansinya karena dibilangnya ini kan dipilih by vote, tapi dengan adanya seperti itu jadi meragukan gimana nih proses seleksinya. Sebenarnya kalau dari votingnya sendiri memang dari awal saya sudah bilang voting itu akan 50% dari voting, 50%-nya dari juri gitu. Kenapa begitu? Karena kalau dari voting kan bisa aja misalnya pesertanya mungkin lebih banyak fansnya atau mungkin banyak temennya atau apapun itu. Jadi aku maunya fair, maka itu kenapa saya sudah bilang dari awal itu akan jadi 50% vote and 50% dari juri. Ini juga soal konsistensi nih Kak, dari 15 ke 16. Bagaimana nih? Artinya tidak konsisten kalau seperti apa? Maksudnya konsisten gimana? Ya soal finalis-finalis yang dipilih begitu. Mungkin itu kan kalau juri sendiri kan itu berdasarkan preferensi mereka, mungkin ada yang melakukan seperti itu. Artinya soalnya gini, kita melihat dan men-select mereka itu sebenarnya dari cara mereka promote mereka juga, cara mereka mempromosi diri, itu yang aku lihat yang pertama. Dan memang aku juga melihat ada beberapa votingnya masih kecil gitu. Jadi beberapa memang kita kontak mereka, hey you know what, your vote masih dikit loh, would you actually do like, would you promote yourself a little bit more, terus keluarin dong advokasi kalian gitu supaya banyak yang voting juga. Walaupun memang kembali lagi tidak 100% dari voting, pas setengah-setengah, tapi aku melihat nih mereka secara performance dan setelah kita ngomong tuh mereka lakukan apa enggak sih. Nah itu yang kita lihat dan banyak sekali kita ngeliat mereka yang ternyata mendengeri apa yang kita masukan yang kita kasih dan akhirnya melakukannya gitu. Nah, itu juga salah satu evaluation yang memang kita berikan gitu. Dan juga kesempatan, makanya kita memberikan kesempatan itu buat bagi mereka. Tapi ini bisa tadi apa namanya kapan dulu kan ada karantina sendiri gitu. Kalau karantinanya nanti sih masih di September nanti dari tanggal 19 ya. Malam puncaknya nanti di tanggal 22 September. Dari 22 September ke November kan masih buka kita. Itu persiapan kurang 2 bulan. Bagaimana mempersiapkan pemenang? Nah itu nanti dulu deh pemenangnya, ini kita masih mau cari pemenang di sini kan. Jadi nanti dari sana kita akan memberikan strategi dan pelatihan yang cukup dalam lah buat mereka untuk mempersiapkan di November 21 ini. Iya. Kalau yang membedakan investigator sama yang sebelumnya itu apa? National Director-nya saya. Gitu? Nggak bercanda. Pertimbangan sebelumnya, tahun sebelumnya maupun tahun sekarang apa aja? Jadi kalau untuk saya sendiri di tahun ini tuh saya melihatnya ingin mempunyai ada lebih ke diversity, ada inclusivity dan diversity. Makanya kalau misalnya teman-teman melihat kan tadi panelisnya begitu banyak beragam ya, dari Sabang sampai Merauke, backgroundnya juga berbeda-beda dan juga mereka dari segi tubuh pun ada yang petit, ada yang lebih medium size, ada yang tall size. Jadi memang di tahun ini aku pingin banget 15 ini mereka bukan hanya cantik saja seperti Barbie doll, tapi mereka tuh sebenarnya aku pingin cultivate mereka tuh sebagai women leaders. Itu yang pingin aku lakukan di tahun ini. Itu yang mungkin agak beda kali dari tahun sebelumnya. ada info juga nih soal ternyata finalis yang mengundurkan diri dari top 15 sebelumnya, itu bagaimana? Yang top 15 gimana? Ada yang mengundurkan diri dari top 15. Oh yang sebelumnya ya? Iya, nah itu yang mungkin ya. bagaimana si Olivia? Misalnya kalau dia pun itu memang dia memang maunya seperti itu nggak apa-apa gitu sih. Aku nggak itu haknya mereka. Kalau memang mereka mau mengundurkan diri ya nggak apa-apa gitu. Karena banyak sekali kontesan lain yang memang mereka pingin ada di sini gitu dan memberikan dedikasi yang sangat tinggi gitu. Jadi kalau memang mau silakan nggak apa-apa. Karena banyak sekali kandidat lain yang mau.
menyinggung sedikit soal isu kemarin ada rame soal kontrak dari MUID yang disebut cukup berbahaya bagi finalis dan kemudian dendanya dikatakan bisa beli rumah mewah di PIK. Nah, mungkin bagaimana nih Kak menanggapi itu? Ini menanggapi yang gimana ya? Yang cuma aku bilang sih itu sebenarnya tidak benar seperti itu. Dan kalau memang ada pihak yang tidak mau menandatangani ya nggak usah tanda tangan kan. Tapi mungkin ada pihak yang memang komplain dia juga tanda tangan kok, gitu kan anehnya seperti itu gitu. Dan terus terang aku nggak mau bikin ini menjadi panjang, aku lebih mau fokus sekarang ke kontestan yang top 16 aku ini. Dan mungkin whatever has been going on ya let it be. Aku mau fokus sekarang ke my top 16. Tidak akan mempermasalahkan itu mungkin kerana hukum atau bagaimana, soalnya tudingan itu cukup serius. Saya merasa enggak ya, mungkin kayaknya banyak sekali yang menurut aku dibuat-buat juga gitu. Jadi terserah maksudnya dari teman-teman mau agree or disagree karena semua orang punya hak-hak masing-masing gitu kan. Jadi ya I just wish the best for the person.